Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Halo teman-teman semuanya, gimana nih kabarnya? Semoga selalu dalam keadaan sehat ya, dan selalu dilindungi oleh Allah dimanapun kalian berada. Oh ya, untuk yang baru mampir, kenalin ya, aku seorang ibu rumah tangga. Di channel ini aku bahas mengenai kegiatan ibu rumah tangga dan budgeting. Bantu support channel aku ya dengan like, comment, and subscribe. Terima kasih. Sesuai thumbnail ya teman-teman, jadi pada video kali ini aku tuh mau budgeting harian, kemudian mau bongkar celengan, dan mau sedikit cerita pengalaman aku bebas dari hutang, pengalaman aku bangkit dari keterpurukan ekonomi. Oke teman-teman, lanjut aja ke video. Di sini aku mau ganti dulu si stikernya ya, karena ini aku baru beli stikernya kebetulan. Jadi ini tuh enak banget, stikernya bisa custom kayak gitu loh teman-teman. Jadi sesuai requestan gitu, kita maunya seperti apa gitu. Sebenarnya ini tuh stiker buat kayak buat mata pelajaran gitu loh, bahasa Inggris, bahasa Indonesia kayak gitu-gitu. Cuman aku custom, jadi minta ke resellernya gitu tulisannya dihapus gitu. Jadi kan aku biar enak tuh kalau misalkan buat budgeting kayak gitu kan, buat anggaran apa kan sesuka hati kita gitu. Nah, untuk yang mau samaan boleh banget ya, nanti aku cantumin linknya di deskripsi. Oke lanjut, jadi di sini tuh aku mau pokoknya semuanya aku mau ganti, dan aku di sini mau gunting-gunting dulu, dan ternyata ini belum digunting. Biasanya tuh ini udah digunting, udah pokoknya tinggal di kopek aja kayak gitu, kayak stiker seperti biasanya. Mungkin ini karena terburu-buru kali ya, karena aku waktu itu pesannya lumayan banyak juga, jadi mungkin ada yang terlewat gitu ya, dimaklum aja, namanya juga manusia ya, pasti ada salah dan hilapnya gitu. Nah ini lanjut lagi di sini tuh kayak gitu, jadi enak, terserah kita gitu mau dikasih namanya seperti apa. Nah di sini aku tadi tulis untuk tabungan pendidikan. Nah untuk tabungan pendidikan ini penting banget ya teman-teman, jadi kalian yang belum punya tabungan pendidikan buat anak, sebaiknya dimulai dari sekarang ya, karena perekonomian kita di masa depan itu tidak ada yang tahu. Contohnya gitu, banyak saudara atau teman dan tetangga yang lainnya gitu, mereka pada kebingungan untuk sekedar daftar ulang gitu ya teman-teman. Jadi kalau misalkan kita udah punya tabungan pendidikan kayak gitu, rasanya enak banget gitu. Jadi aku ini sengaja tabungan pendidikan berjangka ya teman-teman. Jadi aku nabungnya di bank kayak gitu, di bank daerah, kemudian nanti per 3 tahun gitu kan, nanti SD anak aku itu 3 tahun lagi ya, kurang lebih 3 tahun lagi lah gitu. Jadi aku rencananya tuh pengen masukin ke SDIT ya teman-teman. Jadi kan SDIT itu lumayan besar gitu, jadi aku persiapan dari sekarang gitu. Nah kalaupun misalnya ada uang lebih, itu boleh banget dimasukin ke tabungan pendidikannya. Nah di sini aku lanjut lagi sedikit review budgeting harian aku ya. Di sini ada di kewajiban. Nah jadi seperti ini ya teman-teman, setiap harinya aku tulis itu anggaran kewajiban itu setiap harinya 200.000, kemudian aku di sini 200.000. Berhubung ini aku mau pos-posin ke posnya masing-masing gitu, karena ini kan udah mau akhir bulan ya, jadi aku mau pos-posin kayak gitu. Aku tulis nominalnya, kemudian aku tulis keterangannya juga. Nah seperti ini ya, di sini aku mau posin ke sini 100.000 ini untuk tabungan pendidikan. Jadi tabungan pendidikan ya ini wajib banget setiap bulan gitu. Kalau misalkan kita stop, itu dengan otomatis tabungannya bakal cair, tapi kan sangat disayangkan ya nanti kalau anak kita mau daftar uangnya nggak ada gitu. Jadi lebih baik kita ancang-ancang dari sekarang. Nah ini lanjut lagi, kemudian aku mau ambil anggaran untuk kontrakan ya. Kebetulan anggaran untuk kontrakan itu sebesar 650.000, aku ambil dari anggaran kewajiban, kemudian aku masukin ke pos ini. Jadi kalau misalkan kita udah di pos-posin kayak gini tuh kayaknya lebih enak aja gitu. Oh udah, berarti untuk kontrakan udah, untuk tabungan pendidikan udah, jadi enak gitu. Nanti pas
tinggal tanggalnya itu tinggal ambil gitu, nggak usah atur-atur lagi, nggak usah apa-apa lagi. Kan kadang kita terburu-buru ya kalau mau bayar. Jadi kalau misalkan udah ada di dompetnya enak, tinggal ngambil, gak usah nulis dulu apa dulu gitu. Nah ini lanjut lagi ya teman-teman, di sini tuh aku mau bongkar celengan recehnya. Jadi aku kan suami aku kan itu jualan ya teman-teman, jualan warkop kayak gitu. Kebetulan recehnya itu kehabisan, dan kebetulan juga receh ini tuh udah mentok banget, udah full gitu, alhamdulillah. Jadi ini tuh kayak sisa-sisaan belanja gitu loh teman-teman. Kan kalau misalkan dari Alfa itu, dari Alfa atau Indomaret atau yang lainnya gitu, suka dapat recehnya ya. Dulu aku enggak kayak gitu maksudnya kalau dapat receh ya udah gitu, buat jajan lagi, buat apa lagi gitu, enggak. Kalau sekarang aku kalau dapat receh tuh kayak seneng banget, mulai dari buat tabungan challenge kalender, kemudian untuk tabungan ini receh khusus, jadi khusus receh kayak gini. Nah di sini aku juga mau pisah-pisahin antara yang 500-an, antara yang 1000-an, sama yang receh 200 sama 100. Jadi yang 200 sama 100 itu aku mau balikin lagi ke Alfa. Jadi mau aku tukerin lagi ke Alfamart gitu ya teman-temannya. Di sini tuh kalau yang 500 sama yang 1000 itu buat aku pakai gitu di warung. Tapi kalau untuk yang 200 sama 100 itu kadang bingung gitu buat kembaliannya. Kecuali kalau di Alfa pasti mereka butuh, karena kan ada nominal kecil-kecil kayak gitu ya, kayak kayak misalkan 5.900 gitu kan, otomatis ada kembalian 100 kayak gitu. Jadi pasti mereka butuh. Lanjut aja teman-teman. Jadi di sini tuh aku mau cerita pengalaman aku bangkit dari keterpurukan ekonomi dan terjerat hutang. Nah, mungkin di sini ada teman-teman yang lagi terpuruk, yang lagi terjerat hutang, yang lagi tutup lubang gali lubang. Yuk semangat, pokoknya introspeksi diri. Yang pertama itu aku lakukan, maksudnya itu aku introspeksi diri, ya Allah ini kenapa ya Allah kok terpuruk banget. Memang kan katanya di 5 tahun pertama itu ujian banyak banget ya. Aku juga mulai dari ujian keguguran terus menerus, kemudian ujian ekonomi, ditipu berkali-kali, motor dicuri, pokoknya segala macam itu aku benar-benar di 5 tahun pertama itu subhanallah banget ya teman-teman. Pokoknya kalau aku sekarang gitu udah ada di titik ini, sekali-kali gitu kayak motor gitu ya, lihat spion, lihat ke belakang sekali-kali, ya Allah kok aku bisa ya melewati titik ini, alhamdulillah. Nah jadi untuk teman-teman semuanya yang lagi terjerat hutang, yang lagi gali lubang tutup lubang, pokoknya semangat ya buat teman-teman semuanya. Pertama itu harus introspeksi diri gitu, yang kedua itu turunin gaya hidup, pokoknya jangan terlalu tinggi gitu gaya hidupnya, sesuai dengan kemampuan dan keadaan. Jangan memaksakan, jangan ingin dipandang bagus, jangan ingin terlihat mewah, terlihat wow, ingin pujian dan lain-lain, jangan ya teman-teman. Pokoknya harus sadar diri gitu, bahwa kita keadaannya seperti ini, nggak bisa gitu kayak beli baju-baju branded, tas-tas branded dan lainnya. Tolong jangan ya, maksudnya harus mawas diri lah, introspeksi diri gitu. Dulu aku kayak gimana ya, kayak yang mau beli apa-apa itu nggak mikir dulu gitu, mau beli ini mau beli itu ya, namanya juga anak muda kan. Waktu itu menikah juga aku di umur yang masih labil-labilnya gitu, yang masih belum punya tujuan gitu. Maksudnya tujuannya apa gitu, yang tujuan menikah itu ya udah mencari ridho Allah dan mendapatkan keturunan gitu. Ternyata ada yang lebih penting gitu. Kita harus punya tempat tinggal, kita harus punya ekonomi yang mapan, terutama untuk anak cucu kita di masa depan kelak ya. Jadi untuk yang lagi terjerat hutang, pokoknya harus banyak-banyak introspeksi diri. Kemudian kalian harus catat tuh hutang piutang, mulai cicil gitu. Pokoknya insya Allah deh, kalau kita udah niat untuk membayar hutang, niatkan aja teman-teman, ya Allah gitu. Aku niat membayar hutang gitu, insya
insya Allah Allah akan memudahkan. Dan yang aku rasakan kayak gitu sih, maksudnya aku ya Allah aku pengen lunas nih gitu, pengen di tahun ini pengen terbebas dari hutang gitu, karena kan emang setiap ekonomi itu nggak ada yang tahu ya teman-teman. Nah dari situ aku terus berdoa ya Allah gitu, sembari ikhtiar juga kan. Tepatnya kan waktu itu covid itu lagi turun-turunnya, sehingga aku pokoknya gali lubang tutup lubang, hutang di mana-mana, yang akhirnya bingung gitu. Pokoknya untuk saat itu aku hanya bisa pasrah gitu, hanya bisa berdoa, ya Allah kata aku ini harus gimana gitu. Ya Allah tolong berikan jalan keluarnya gitu kan. Ada apa namanya, Allah mengatakan ya, Allah tidak akan memberikan memberikan suatu cobaan kepada umatnya di luar dari batas kemampuan kita. Ya Allah, aku pasti bisa gitu melewati ini semua gitu. Sama suami gitu saling menguatkan, ya Allah sabar kata suami, sabar lagi diuji gitu. Alhamdulillahnya kita selalu ingat gitu ya, maksudnya kita punya Allah gitu, kita punya Allah, balik lagi ke Allah, minta ke Allah sekiranya, karena bagi Allah tidak ada yang tidak mungkin ya teman-teman. Jadi pokoknya untuk semua teman-teman yang lagi terjerat hutang, yang pertama itu harus introspeksi gitu, menurunkan gengsi, terus mulai berhemat juga, hindari membeli yang tidak penting gitu, sebisa mungkin gitu. Untuk makan juga harus berhemat, harus rajin masak, dan harus dibudget ya teman-teman. Pokoknya yang belum budgeting harus budgeting sekarang juga gitu, karena emang itu berpengaruh banget ke keuangan. Jadi kita bisa mengontrol diri gitu, bisa tahu pemasukan pengeluaran, pokoknya bisa terkontrol semuanya gitu. Dan harus diniatkan ya teman-teman, harus diniatkan untuk membayar hutang, karena kalau kita terlalu lama menunda untuk bayar hutang itu akan menghambat rezeki kita ya teman-teman. Kalau misalkan kita meniatkan untuk membayar hutang, itu insya Allah ada aja rezekinya gitu, sesuai dengan pengalaman aku gitu. Nah mungkin itu sedikit tips dan triks dari aku ya teman-teman, mengenai cara aku bangkit dari keterpurukan ekonomi, cara aku bangkit dari terjerat hutang gitu. Pokoknya untuk yang saat ini sedang terjerat hutang, sedang gali lubang tutup lubang, semangat ya, insya Allah bakal ada jalan keluarnya, insya Allah kita bakal melewati semuanya ya teman-teman. Semangat, pokoknya semangat buat semuanya, semangat, insya Allah Allah bakal menolong kita gitu. Mungkin sekian ya teman-teman video yang bisa aku sampaikan, semoga menginspirasi teman-teman semuanya. Pokoknya jangan berpikir kayak gimana-gimana ya, ini hanya pengalaman aku. Semoga mungkin di luaran sana gitu ada yang terjerat hutang juga, atau yang lagi terpuruk ekonomi gitu. Semoga ini membantu ya teman-teman gitu. Pokoknya semangat, sekali lagi semangat, harus tetap optimis dan harus yakin ya teman-teman, kita pasti bakal bisa melewatinya. Sekian ya, wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.